Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sari, program studi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank. Adapun materi yang pertama yaitu transparansi dan kualitas data bank syariah. Transparansi berarti terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sikap transparansi sangat dibutuhkan dan wajib dilakukan oleh lembaga atau institusi publik seperti bank syariah. Bank syariah harus transparansi terhadap produk perbankan syariah yang notabene adalah halal dan adil bagi kedua belah pihak, nasabah dan bank. Sedangkan kualitas data bank syariah sangat penting. Data yang diperoleh harus data yang akurat, jelas, dan tepat waktu karena akan diolah menjadi sebuah informasi yang tepat waktu untuk menawarkan informasi yang cepat untuk menangani efektivitas layanan, membantu memprioritaskan dan menjamin pemanfaatan sumber daya yang efektif. Dalam bank syariah, kualitas data yang memadai sangat penting untuk proses transaksional dan operasional. Kualitas data dapat dipengaruhi oleh cara data dimasukkan, ditangani, dan dipelihara. Adapun materi yang kedua yaitu tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi. Yang pertama, tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual yaitu: pertama, penilaian faktor profil resiko merupakan penilaian atas resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikualifikasikan maupun yang tidak. Dalam menilai profil resiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen resiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan dalam manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua, penilaian faktor good corporate governance. Poin yang pertama, penilaian faktor corporate governance bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip tersebut, yang dimana berpedoman pada bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas bank. Yang kedua, menggunakan parameter atau indikator dengan berpedoman dengan lampiran. Poin yang ketiga, penerapan faktor ini berdasarkan analisa. Yang keempat, bank umum syariah melakukan penilaian sendiri. Pelaksanaan faktor ini secara berskala sesuai dengan periode penilaian. Yang kelima, harus memperhatikan kualitas penerapan dalam rangka penilaian profil resiko dengan memiliki keterkaitan pada kualitas penerapan manajemen resiko. Yang selanjutnya, selama bank umum syariah membuat penilaian faktor ini, penilaian faktor ini wajib ditandatangani oleh direksi bank umum syariah. Bank umum syariah penilaian faktor ini baik secara individual maupun konsolidas. Selanjutnya, OJK melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian semua pelaksanaan disampaikan bank umum syariah. Dan yang terakhir, OJK harus meminta bank umum syariah untuk menyampaikan tindak yang membuat langkah-langkah perbaikan secara. Yang kedua, tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidasi meliputi: pertama, bank umum syariah melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kedua, penetapan perusahaan anak wajib dikonsolidasi mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi. Yang ketiga, penetapan materialitas atau signifikan pangsa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset. Yang keempat, parameter atau indikator lain sepanjang relevan tingkat kesehatan bank secara individual dapat digunakan oleh bank pada saat menilai tingkat kesehatan bank umum syariah secara umum. Adapun materi yang ketiga yaitu hubungan analisis resiko dengan pengawasan bank syariah. Hubungan analisis resiko dengan pengawasan bank syariah yaitu sangat erat karena analisis resiko merupakan cara untuk menganalisis resiko yang akan terjadi dalam bank syariah. Ada beberapa resiko seperti resiko kredit yang merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada
kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ada juga resiko pasar, yaitu resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau dijualkan.